dengan judul sebuah proses kreatif berdialog dengan puisi yang akan diisi oleh Bapak Ahmadun Yosi Hervanda. Nah, beliau adalah sastrawan yang lahir di Kaliwu Kendal tanggal 17 Januari 1958. Tentunya sebagai orang lama atau senior ya yang telah berkecimpung di dunia sastra. Banyak sekali ya karya-karya yang diciptakan beliau telah diterbitkan, dipublikasikan seperti buku puisi yang berjudul Sang Matahari, Sajak Penari, Fragmen-fragmen Kekalahan ya, Sembayang Rumputan, Ciuman Pertama untuk Tuhan, The Worship Grass. Tentunya juga beliau menerbitkan sebuah buku kumpulan cerpen ya yang berjudul Sebelum Tertawa Dilarang, Sebutir Kepala dan Seekor Kucing, dan Badai Laut Biru ya. Beliau juga menulis esai dan kolom. Tentunya dalam pembahasan ini kami serahkan ya untuk Pak Ahmadun Yosi Hervanda untuk mengisi acara pada pertemuan pertama ini. Kepada Bapak Ahmadun, kami persilahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak akan berteori ini ya. Saya akan cerita saja pengalaman proses kreatif. Jadi ini pada saat BB, ya, kebetulan kan banyak di rumah ya. Nah saya itu membongkar naskah. Ya ternyata saya menulis puisi yang terbukukan itu pada tahun 1977. Ini bisnya. Ini tentu yang tertulis, yang dicetak 77 itu artinya saya barusan lepas dari SMA. Nah, seingat saya menulis puisi ya mungkin ya iseng-iseng sejak SMA. Jadi ketika itu saya redaktur majalah Dinding SMA Negeri 1 Kendal, ya saya sekolah di sana ya. Ya, tentu saya tempelkan sendiri di majalah Dinding. Nggak ada yang nyensor. Tapi kemudian ini yang saya percaya bahwa puisi saya layak dibukukan adalah puisi yang tertulis pada tahun 77. Ya, jadi sudah lama, berapa tahun? 30 tahun kira-kira. 30 tahun menulis puisi. Sampai wajahnya kayak puisi. Ya. Ini puisi ini penting sekali bagi proses kreatif saya selanjutnya. Kenapa penting? Karena puisi ini, puisi pertama saya yang saya bukan, ternyata religius. Iya, ternyata religius dan bahkan mungkin sugestif. Jadi ternyata saya sudah sejak 30 tahun yang lalu menulis puisi religius. Susah. Ya, ini kemudian yang selanjutnya saya menulis puisi religius, menjadi jalan, menjadi tematik ya, yang saya pilih dalam menyair. Jadi ada kaitannya dengan proses kreatif. Ya, kenapa saya menulis puisi religius? Karena saya sebagai orang Ngalimu ya, kalau pagi sekolah negeri ya, kalau sore sekolah ibtidaiyah, ya, kalau malam ngaji. Nah, itu. Jadi suasana religius itu sangat kental ya. Saya di madrasah ibtidaiyah Gadukan, ya, sekarang masih mungkin ya Gadukan.
tahu ya. Kemudian saya tinggal di Sarimanan, Kaliwungu. Tinggal di rumah Bude. Nah itu keseharian saya memang penuh warna religius. Ya. Kalau sore terutama ya, kalau ya sekolah hidayah itu ya banyak pelajaran agama, nadoman, salawatan, ya, kemudian persentuhan dan puisi-puisi religius ya. Saya beberapa kali pernah diminta mendeklamasikan puisi religius di masyarakat hidayah. Kemudian di musola atau langgar, ya, dulu menyebutnya langgar, itu juga sempat kalau nggak salah turut deklamasi puisi religius. Ya. Tapi nggak tahu sekarang masih ada deklamasi tidak di musola. Ya. Kalau zaman dulu saya ada deklamasi pas peringatan Maulid Nabi, ya, itu diminta membaca puisi atau deklamasi karena dihafal puisi religius. Ya tentu yang mencari orang ya, saya lupa orangnya. Itu Asia. Nah, kayaknya suasana yang sangat religius itu mempengaruhi pilihan tematik saya. Nah, kemudian saya dipengaruhi lagi oleh pergaulan keseharian dengan anak-anak. Nggak tahu sekarang masih tidak. Ya. Sering kalau malam pada bulan itu ya bahkan sering ya tidak hanya pada bulan itu main go back to door, berbak sodor ya. Dulu halamannya masih halaman tanah berpasir luas ya, di jalan itu kan jamburan itu pergandengan tangan berputar anak-anak ya. Itu yang di sela-sela jamburan itu yang dinyanyikan tuh lagu-lagunya Sunan Kalijogo ya, seperti lir dan sebagainya. Lir tanjuri sumilir tak ijo royo ya, dan seterusnya. Jadi sangat religius. Nah itu mempengaruhi pilihan tematik saya. Saya memang sempat menulis puisi sosial, tapi sosial religius, ya, dan tidak banyak, yang kebanyakan puisi religius. Ini puisi pertama saya di dalam kumpulan Ladang Hijau ya. Ini diketawain sama Gunoto Sapari, katanya tamunya tablonan. Ya ini memang sabulanan ya. Ladang Hijau gitu, ini kumpulan puisi saya pertama ya. Ya ini puisi-puisinya religius ya. Dan puncaknya adalah sembahyang rumputan ya, sembahyang rumputan. Ya, saya menulis sembahyang rumputan itu 96 nggak salah. Ya. Beberapa tahun kemudian dari 77 sampai 96 ya, sudah lama ya. Baru muncul puncaknya, dan kebetulan puisi itu kan menang di lomba penulisan puisi Yayasan Isra. Ya, yang saya membuat bangga, jurinya adalah Sutarji, Kalsum Bahri, Hafi Yasin, dan Abdul Hadi UN. Ya, jurinya itu orang-orang top ya. Saya senang kali gitu ya. Wah, saya menang, jurinya top. Nah, kemudian tercitrakanlah saya sebagai penyair religius ya, dan sembahyang rumputan itu menjadi judul kumpulan saya ya, yang lain yang judulnya sembahyang rumputan ya, itu. Perjalanan itu penuh dinamika ya. Saya menulis
puisi religius sudah pilihan dari kecil, dari muda, kemudian kebetulan ketika tahun berapa saya lupa ya, tahun 80-an itu ada rubrik dialog. Nah, namanya rubrik dialog di Berita Buana, di koran Berita Buana. Ya, yang itu ya banyak memuat isi religius. Ya. Saya merasa mendapatkan tempat publikasi gitu. Nah, itu. Dan tentu dan lain-lain ya, media lain. Ya. Saya kira akan ada pertanyaan mungkin. Yang jelas gini, puisi religius itu proses kreatifnya tentu yang pertama dari perenungan ya, dari pengalaman religius yang kecil-kecil sampai yang dalam gitu ya. Itu kemudian yang paling saya ingat adalah proses sembahyang rumutan itu. Jadi saya merenungkan tentang sholat itu sudah lama ya, sudah lama merenungkan tentang sholat ya. Sholat itu harus bagaimana sih? Ya tentu kalau menurut kiatnya di buku itu kan sholat diawali dengan bersuci wudhu ya, terus kemudian dikerjakan dengan tumak ninah dan sebagainya ya. Ya pokoknya urut begitu ya, urut begitu. Ya wajib baca Fatihah dan lain-lain. Nah kalau ide saya, keinginan saya untuk menulis puisi tentang sholat dengan cara seperti itu, sholatlah dengan tumak ninah, awalilah dengan berwudu dan seterusnya kan bukan puisi namanya ya. Jadi petunjuk sholat. Nah itu. Nah saya kemudian ya itu utama itu. Bagaimana agar saya bisa menuliskan tentang sholat, suatu ritual yang sangat penting bagi umat Islam, dan saya harapkan bisa disenangi banyak orang dengan puitis. Bagaimana sih menulis sholat dengan puitis? Nah, kemudian kayak itu saya ingat ya di halaman belakang atau depan waktu saya masih tinggal di kampung juga saya sering berangkat sekolah itu lewat kuburan juga, sering lewat kuburannya, sering melihat rumputan ya. Kebetulan itu suatu sore saya melihat rumputan itu tertiup angin ya. Saat angin bertiup rumput itu rebah ya, rebah. Itu seperti sholat gitu ya. Itu kemudian tiupan angin merda berdiri rumput itu ya. Itu periodik gitu ya. Jadi rebah berdiri ya. Itu jadi ketika itulah saya temukan kata kunci sembahyang rumputan. Nah, setelah kata kunci ditemukan, ya puisi kadang-kadang butuh kata kunci. Tidak hanya artikel puisi. Ya. Setelah kata kunci ditemukan di rumputan, itu kata-kata yang lain seperti mengalir. Walau kau bungkam suara azan dan terus saja itu jadi mengalir. Terus itu salah satu proses kreatif ya. Tentu proses kreatif puisi itu berbeda-beda tergantung kondisi dan situasi. Puisi itu situasional. Ya. Kalau yang ditulis puisi sosial, puisi bertema perjuangan dan lain itu tentu berbeda. Kita punya puisi yang judulnya Hanya Kau Yang Kupilih Kemerdekaan.
Nah, itu sebenarnya puisi pesanan. Kalau sembahyang rumputan itu puisi yang lahir dari hati nurani, ya, puisi itu hanya kau yang kupilih kemerdekaan, itu termasuk puisi pesanan. Itu kenapa? Karena itu sama sebenarnya, Mbak ya. Puisi sembahyang rumputan saya kirim untuk lomba, memenangkan lomba, tapi puisi itu sudah saya tulis dulu, sudah ada. Ketika lomba itu tinggal mengirimkan saja. Nah, yang puisi yang hanya kau yang kupilih kemerdekaan, nah itu ada lomba dulu, ada tema dulu. Lalu baru kemudian saya menulis puisi, saya sesuaikan dengan tema itu. Gitu. Misalnya itu saya ingin mengatakan ketika itu juga yang lomba nomor 1 juara 1 ya, itu beruntung gitu. Juara 1 di DIY. Nah, kita itu saya coba. Nah, kamu sudah tentang pentingnya memiliki negara yang berdaulat, ya. Pentingnya memiliki kemerdekaan, karena temanya kebangsaan lomba itu ya. Itu pentingnya memiliki nasionalisme dan lain-lain dengan statement yang kritis. Kemudian saya susun lah ya ketika itu ya. Hanya kau yang kupilih kemerdekaan di antara pahit manisnya isi dunia. Gitu. Pokoknya kritis lah. Itu jadi proses kreatif itu bermacam-macam. Itu kalau yang puisi kebangsaan ini prosesnya boleh dikatakan di atas kertas. Ya, proses di atas kertas itu yang lebih banyak bermain itu intelektualitas kita, Ya. Kita mikir bagaimana sih nasionalisme dihayati, bagaimana kemerdekaan diimpikan, diperjuangkan, ya, dan seterusnya. Itu ya kita orang dia di atas kertas. Ya. Wah, ini kalau sudah pas nggak kita ketik. Dan kadang-kadang puisi itu juga lahir spontan. Ya. Tadi kan ada yang perenungan panjang, ya, yang bukan itu ya, 8 pengalaman yang panjang, perenungan yang panjang, kemudian menemukan kata kunci. Ya, kata kunci itu dalam dunia puisi itu suka disebut juga sentuhan kritik. Ya, sentuhan kritik. Ya, itu sentuhan kritik yang sembahyang rumputan itu sentuhan kritik yang menggerakkan political device, peralatan politik. Ya. Nah, kalau kita membaca puisi terus ya, karena siapa saja pokoknya, ya membaca teori ya, itu kan political device itu mengendap dalam diri kita, ya, menjadi pengetahuan yang berada di bawah sadar dan saat kita butuhkan lahir dengan dirinya, bekerja dengan dirinya. Itu political device. Political device juga diperlukan ketika saya menulis tadi hanya kau yang memilih kemerdekaan. Nah, puisi yang lain ada juga puisi yang lahir spontan. Ya kita tiba-tiba saja dalam hati kita merasakan kata-kata yang puitis, berkata-kata sendiri dalam hati saya. Ya, itu sudah menjadi susunan yang kritis. Itu susunan kritis itu kemudian tinggal kita ketik saja ya, atau kita tulis saja ya. Gitu. Ya, kita tulis saja. Itu banyak yang
Mohon maaf untuk Pak Ahmadun, ini suaranya jadi nggak kedengeran, Pak. Coba mikrofonnya atau gimana ya? Udah. Monggo Pak, dilanjutkan tuh, Pak. Udah dengar. Jadi kata-kata puisi itu sering muncul tanpa sengaja, tanpa kita duga itu ya. Karena itu kita perlu membawa catatan. Ya. Ini saya tunjukkan ya, catatan saya itu banyak sekali. Ini ada puisinya ini. Ya, ini. Saya buku catatan puisi saya. Ini saya tunjukkan. Ya, ini buku tebal ini. Nah, ini puisi atau tulisannya puisi tahun 91. Kemudian ini ada lagi ya ini The Book of Food ya ini nggak ada tahunnya ya. Ini sudah penuh ya. Kemudian ada juga yang tebal ini ya. Ini buku tebal ya. Ini juga sudah ada puisinya di dalam. Nah ini ya. Kelihatan ya? Ya ini puisi-puisi itu. Puisi. Nah kemudian karena saya suka menulis cerpen, ada juga buku catatan cerpen. Nah ini mungkin tidak banyak kita ketahui orang ya. Ini cerpen tebal gitu ya. Itu sebelum ada HP tentu ya, sebelum ada HP ya. Jadi kemana-mana kita bawa buku itu ya, di bis kota bawa buku itu, nonton bioskop ya bawa buku. Ya, setiap ada kata-kata puisi terlintas ditulis, jadilah puisi. Kalau ide itu cocok untuk cerpen, ya tulislah di sini ya, cerpen, gagasan cerpen dan lain-lain. Sehingga catatan kita tentang puisi, ya puisi kita yang belum diketik itu banyak sekali. Mungkin ada 3.000-an puisi saya. Kemudian setelah ada handphone, ya, kita diskusi lagi ya. Halo, gimana? Jalan Pak, bisa. Iya. Jadi kalau ya setelah ada handphone, saya menulis itu catatan itu handphone dan karena gampang ya, itu kecil dan gampang. Tapi ada bahayanya. Ya. Handphone itu kan suka hilang ya. Saya itu kehilangan handphone itu 3 kali. Itu ada handphone saya yang mirip laptop kecil itu apa namanya? Nokia apa itu ya? Nokia K9 atau berapa ya? Itu sudah ada banyak puluhan puisi di dalamnya atau hilang. Kalau sudah hilang gitu, ya hilang semua. Nggak mungkin puisi itu diingatnya kembali, nggak mungkin. Ya. Karena ide itu melintas itu aja ya, kita tangkap, kita tulis, setelah itu hilang. Ya. Nah itu hilang. Terus ada lagi hilang lagi, tapi 3 kali. Jadi puisi saya yang hilang itu mungkin ada 100 lebih itu. Yang hilang bersama handphone itu ya. Nggak tahu hilangnya kemana itu. Ya, pokoknya hilang saja ya. Ya itu. Ada bahayanya handphone. Kalau membantu proses kreatif dengan handphone, sebaiknya sampai di rumah disalin. Ya. Ya, saya pengalaman gitu ya. Setelah hilang 3 kali itu, ya itu sampai rumah disalin atau diketik komputer. Ya. Gitu. Jadi begitu ya. Ya, saya kira itu saja ya. Nanti kita lanjutkan dengan dialog saja. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmadun Yosir Vanda untuk penjelasannya ya. Nah, di sini saya menangkap bahwasanya memang kita sebagai seseorang yang menulis harus atau lebih baik menuliskan sesuatu yang merasakan kita atau sesuatu yang ada di sekitar kita ya, mengingat tadi Pak Ahmadun begitu
seorang yang begitu mendalami religius, yang lahir di Kaliwungu, dan kita ingat bahwasanya Kaliwungu adalah kota santri begitu ya Pak. Jadi Iya. sangat mempengaruhi proses kreativitas Pak Ahmadun. Lalu Iya. memang ya Pak, kita itu sekarang lebih dimudahkan di handphone. Kalau teman-teman mungkin di Play Store bisa mencari seperti note atau catatan diary yang bisa untuk menabung kata-kata, tetapi memang minusnya tadi kalau hilang repot ya Pak. Iya, jadi memang ya paling tidak kita harus membuat atau membawa buku note kecil karena ya, Dropbox itu ya mungkin diakses kan. Iya, itu juga bisa. Jadi kita bisa memanfaatkan Drive juga yang bisa diupload di email kita agar tidak hilang. Karena memang pengalaman saya juga seperti itu Bapak. Ide itu muncul kadang tiba-tiba, kadang juga saat naik motor itu juga sering muncul. Jadi memang harus cepat-cepat dicatat ya untuk kita. Nah, oke. Tadi udah ada yang bertanya nih Bapak di pembahasan ini, tetapi karena lanjut aja langsung bisa ya. Oke, langsung saja. Tadi ada yang bertanya nih Bapak, langkah awal seorang menciptakan puisi itu apa aja? Nah, berarti ini seorang menciptakan puisi itu langkah awalnya seperti ajaran tadi. Tadi udah diterangkan, bisa dijelaskan lagi nih biar teman-teman bisa lebih paham Bapak. Iya. Jadi menulis puisi atau jadi penyair itu proses. Pada awal saya memulai ya butuh kertas saja ya, kertas dan kata. Kata-kata itu kan harta karun penyair. Kata itu harta karun penyair. Ya tentu kertas dan kata-kata tak perlu banyak teori. Ya, teori tak perlu banyak. Teori itu nanti aja kalau kita ingin bicara tentang puisi secara akademis, teori-teori banyak ya, banyak bisa kita kutip. Teori belakangan yang kita sebenarnya begini, puisi itu boleh juga dikatakan seperti curhat. Nah, kalau Anda suka curhat, cobalah curhat itu juga dibagi pada kertas, pada handphone, pada komputer. Ya, curhat itu kan curhatnya. Tapi tidak sekedar curhat. Bisa juga Anda menulis curhat gitu aja, kemudian curhat itu dibikin puitis. Nah, gitu ya. Dipenggal-penggal. Puisi itu kan barisnya pendek. Dipenggal-penggal, kemudian di persamaan bunyinya ya. Jadi kalau kita teorikan, menulis puisi itu kan butuh tipografi. Ya. Ini sudah teori. Saya tahu masalah ini sudah kuliah ya. Saya menulis puisi sebelum kuliah. Metode puisi itu kan tipografi. Tipografi itu struktur fisik teks, ya. Struktur fisik. Nah, baris-baris terdiri dari baris-baris pendek, kemudian dibagi atas bait-bait gitu ya. Itu puisi kayak gitu. Ya pokoknya kenalilah tipografi puisi. Nah itu gampang mengenalinya. Membaca puisi orangnya sudah tahu puisi tipografinya kayak gini. Nah, kemudian siasatilah tipografi secara kreatif. Ya, tipografi. Ya, yang salah tipografi persajakan, ya, persajakan atau imajeri, rima, persajakan itu rima, ya, rima. Ya. Nah, tipografi itu fungsinya untuk memperindah untuk fisik puisi. Puisi secara fisik seperti apa? Tentu bukan seperti ketika
menerbitkan berita, bukan seperti penampilan berita atau cerpen ya, atau prosa, tapi baris-baris pendek di situ. Nah, itu begitu kita sudah memahami tipografi, maka kita sudah bisa menulis puisi sebenarnya. Ya, kita tulis baris-baris pendek, berpait-pait, nah itu kan jadi puisi ya. Tinggal kualitasnya itu ya, kualitas nanti. Nah, tipografi. Kemudian rima atau persamaan bunyi. Nah, persamaan bunyi. Nah, misalnya di Sembahyang Rumputan itu kan persamaan bunyinya ada ya. Persamaan bunyi. Persamaan bunyi itu dipilih dengan pertimbangan pilihan bunyi. Ya, pilihan bunyi. Ya, itu yang bunyi baris paling belakang itu diusahakan sama ya. Kalaupun perbedaannya itu indah, ya, indah. Misalnya walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan, takkan berhenti sembahyang. Nah itu kan coba diperhatikan. Ya, itu belakangnya kan AA semua ya. Gitu. Ya, kenapa? Contoh nih, kenapa saya pilih kata sembahyang? Karena bunyinya enak. Bunyinya disamakan dengan atasnya dan bawahnya itu enak. Kalau misalnya sholat, ya, jadi mungkin artinya lebih pas ya, tapi bunyinya kurang indah gitu ya. Walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan, takkan berhenti sholat. Ya, itu kan tidak puitis ya. Takkan berhenti sholat. Jadi saya ganti dengan kata sembahyang jadi puitis. Itu persamaan bunyi itu ya. Dalam puisi Hari Anwar jelas sekali pilihan persamaan bunyi itu ya, ya itu yang pada akhirnya berujung pada diksi, pilihan kata. Ya, persamaan bunyi memengaruhi pilihan kata ya. Misalnya dalam puisi Anwar, aku ya, aku ini binatang jalan, dari kebulannya terbuang. Kenapa tidak pilih saya? Saya ini binatang liar, dari kebulannya terusir. Ya. Tidak puitis ya. Aku ini binatang liar, kan ada tidak. Tapi aku ini binatang jalan, dari kebulannya terbuang. Ya. Jadi ya. Itu pilihan kata yang memengaruhi pilihan bunyi. Jadi rima, jadi kedua rima ya. Nah, itu kalau dijelaskan panjang. Rima yang kedua, yang ketiga apa? Imaji, pencitraan. Ya kalau menulis puisi kita jangan memilih citraan atau gambaran, ya. Gambaran bermakna simbolik ataupun asosiatif yang kabur. Puisi itu meyakinkan pembaca jika imajinya, pencitraannya itu jelas, mantap, ya itu pencitraan ya itu. Kemudian yang terakhir diksi itu dipilih karena pertimbangan persamaan bunyi, pencitraan dan lain-lain. Ya itu ya. Itu modalnya memang harus tahu sedikit nah itu ya. Kalau belum tahu secara teoritis akademis, ya baca aja puisi penyair ternama ya. Ya puisi yang berhasil dengan puisi yang gagal nanti ikut gagal. Puisi yang berhasil dibaca, ya, dipelajari, ya. Kemudian dirujuk tapi bukan diciplak ya, dirujuk tapi bukan diciplak, dirujuk
demografinya, persajakannya, kelimanya, dan seterusnya. Itu dari curhat tadi kemudian jadi puisi kalau disiasati dengan begitu. Nah, pengetahuan tentang tipografi, rima, pencitraan, dan diksi atau pilihan kata itu kalau jadi pengetahuan kita dan mengendap di dalam bawah sadar, itu namanya critical device, peralatan kritis. Itu tentu kita harapkan bekerja tiap kita melahirkan puisi ya bekerja sendiri. Ya itu. Ya kira-kira modalnya itu antara lain. Ya. Kemudian modal yang kedua tentu pengalaman hidup, perenungan, ya. Kemudian bagaimana agar kita kaya citraan ya. Kadang-kadang kan orang kan membuat citraan itu saja. Misalnya daun atau citraan yang terlalu besar ya. Cakrawala bukan besar. Cakrawala itu banyak dipakai ya di puisi. Cakrawala besar sekali. Langit, matahari. Cari saja citraan yang kecil, yang sederhana. Misalnya rumputan, semut, ya, ombak, lidah ombak, dermaga, ya itu ikan, ya, kerang, ya itu citraan. Carilah citraan benda-benda sekitar kita. Nah, agar citraan gambaran ya, alat untuk menggambarkan ide. Citraan itu merupakan alat untuk menggambarkan ide. Itu carilah yang sederhana dan agar kita kaya dengan citraan, kita harus empati. Empati terhadap lingkungan. Kita sering memperhatikan pohon, memperhatikan bunga, memperhatikan rumput, memperhatikan semut, ya, dan sebagainya. Yaitu kalau kita empati pada lingkungan, insya Allah lingkungan itu dermawan pada kita, ya, memberi, banyak memberi. Hujan, ya, gerimis, ya, itu yang kecil juga. Kalau besar-besar udah terkait, ya. Gitu. Ya mungkin kalau perempuan kan kita ingat misalnya Hana Francisca itu kan penyair Hana Francisca itu kan banyak mengambil citraan dari dapur, ya, cabai, terasi, sambal dan sebagainya. Tapi jadi puitis ketika masuk puisi. Ya, jadi citraan itu tak perlu dicari jauh-jauh dari diri kita, cukup sekitar kita. Ya banyak misalnya orang Joko Pinurbo ya, itu sarung, ya, sarung ibarat sarung dan sebagainya. Ya itu jadi citraan, ya. Jadi alat pengucapan. Nah, kemudian kalau kita Sapardi itu punya proses kreatif yang agak berbeda itu, ya tapi bisa kita contoh. Sapardi itu menulis puisi dengan menggambar alam. Nah, itu menarik. Itu saya tulis panjang lebar di buku saya itu yang judulnya proses kreatif, gitu ya. Itu 3 serangkai yang menerbitkan Solo, terbit 3 serangkai. Itu saya wawancara panjang lebar dengan Sapardi. Beliau menceritakan proses kreatifnya. Itu ya, Sapardi itu menggambar aja alam, menggambar alam dengan kata-kata. Kalau mula menggambar itu dengan garis, dengan bidang, dengan warna,
perbedaan warna. Sekarang dia gambar dengan kata-kata. Itu bisa juga jadi metode puisi. Ya kadang-kadang dengan metode Sapardi ini tema ditemukan belakang. Pada awalnya hanya menggambar saja. Oh, di PT nih Pak Ade. Mohon maaf Pak Ahmadun, itu mic-nya mati. Pak Ahmadun bisa Jadi unmute Pak. Nah, gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Ahmadun untuk penjelasannya. Tadi udah jelas sekali ya memang ya, karena memang puisi bisa dijadikan sebagai alat curhat atau kembali kepada tema tadi memang berdialog dengan puisi begitu ya Pak Ahmadun ya. Iya. Tapi karena curhatnya bukan curhat biasa, jadi kita harus terus belajar untuk menciptakan puisi yang luas ya, dan tentunya kita bukan hanya menulis saja, tapi juga menciptakan masyarakat yang menulis sekaligus membaca gitu Pak Ahmadun ya, sebagai referensi banyak gitu ya. Oke Pak Ahmadun, ini udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga. Nah kita pilih yang menarik-menarik ya, yang tadi udah banyak juga yang terwakilkan untuk dijawab, kita pilih menarik. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih Pak Ahmadun nih dari MA Nurut Takwa. Ini pertanyaannya seperti ini Pak. Menurut Pak Ahmadun, puisi yang baik itu puisi seperti apa? Puisi gelap seperti puisi yang sulit dimengerti maknanya, atau puisi yang terang benderang? Wah, ini seperti pagi tanpa hujan ya. Seperti yang disajikan Gus Mus atau Jokmin. Jadi memang banyak sekali ya teman-teman penyair-penyair dengan gaya penulisannya. Ada yang memang seperti puisi gelap yang susah dipahami, ada yang lugas yang mau dijelaskan Pak. Iya, kayak Afrizal Malna gelap gitu ya. Iya, puisi yang bagus semuanya bagus saya kira. Jadi puisi gelap itu kan alasan mereka dengan memistifikasi kegelapan dalam puisi. Menurut Sutardi, puisi banyak kaki, banyak jendela. Artinya ini ada tafsirnya banyak gitu ya. Itu puisi gelap. Ya. Tapi tentu dengan gelap sama sekali, dengan gelap tanpa alasan. Ya Afrizal Malna itu menulis puisi gelap itu sudah menguasai kegelapan, dimistifikasi gelapnya. Itu sudah menguasai bahasa, dia menguasai kata. Beda kalau puisi gelap itu ditulis penyair yang nggak bisa, ya asal gelap aja deh, tulis puisi maknanya apa nggak tahu ya, itu namanya ngasal. Puisi gelap baik, puisi terang baik juga, tapi jangan terang sekali ya. Kalau terang sekali itu nanti seperti khotbah kan begitu ya. Ya, jadi agak disamarkan, ditipiskan gitu ya. Di bahasanya dibikin tersamar ya gitu. Puitis gitu. Dengan teori saya kira masing-masing kan punya keunggulan, masing-masing memiliki daya tarik, masing-masing memiliki game fun, pukulan yang mematikan gitu. Itu pokoknya. Tapi gini, meskipun nulis puisi macam apa saja boleh, tapi kita harus menulis puisi religius dan kita yakin pada jalan religiusitas, ya kita tulis puisi religius yang
yang lebih banyak dibanding puisi yang lain. Gitu. Kalau saya misalnya ya menulis puisi religius, ya sesekali menulis puisi sosial ya untuk apa? Untuk baca puisi biar dapat tepuk tangan. Jadi baca puisi kalau puisi sosial kan biasanya ditepukin. Tapi yang kita andalkan kita bukukan itu puisi yang religius tadi. Ya, puisi apa aja itu. Tapi kita harus bertanya pada diri kita. Saya cocoknya nih puisi apa sih? Puisi sosial, puisi gelap, puisi terang, atau puisi magis. Ya kita ya sama-sama bagus, sama-sama punya keunggulan, punya unggulan ya. Itu. Tapi ya kalau terang sekali ya tentu jelek ya, terang sekali kan kayak tadi, kayak khotbah, kayak kampanye, kayak demo, ya gitu. Dibikinlah yang puitis. Ya, beda. Oke, Pak Ahmadun. Ya, ya. Iya, ya. Oke, terima kasih. Nah, memang kembali lagi ya, Pak. Memang gelap dan terang kesukaan kita, tetapi kalau terlalu terang, seperti yang dikatakan Pak Ahmadun tadi, memang malah jatuhnya kayak kata-kata biasa dan kurang berkreativitas gitu ya, Pak. Nah, dari itu yang membedakan curhat tadi dengan curhat membuat puisi itu memang beda gitu ya, Pak. Ya, beda gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu jadi dalam hal membaca kita banyak sekali menemukan puisi-puisi baik yang gelap ataupun yang terang gitu ya. Atau mungkin tetapi memang kita harus sadari penyair kita yang menulis puisi gelap itu bukan tanpa alasan, ya, seperti yang sudah dikatakan Pak Ahmad tadi, seperti Afrizal tetap memakai alasan-alasan tertentu dalam menulis puisinya, walaupun kalau kita pahami juga lama banget gitu, Pak. Iya. Gitu ya, Pak. Ya, gitu. Oke, Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih, Bapak. Ya, nah, silakan. Ini ada yang pertanyaan menarik lagi nih, Pak. Ya. Dari Wiwi. Nah, ini. Pak Ahmadun Yosirvanda mau bertanya, ini Sutarji Kalsumbari membuat tipografi menjadi lebih bermakna. Namun puisi yang ditulis sekarang ini sudah lebih banyak seperti bercerita, kadang hampir mirip dengan bercerita. Bagaimana menurut Bapak tentang hal ini? Iya, ini Sutarji berkaitan dengan kredonya, dia memang memilih puisi-puisi yang mengandalkan tipografi, seperti puisi mantra. Ekstremnya itu puisi tipografis, ya itu dia mengandalkan itu, ya tapi sekarang andalannya beda lagi, dia sudah bosan dengan itu, dengan kredonya. Sekarang, nah dulu kredonya kan membebaskan kata dari beban makna ya. Ya sekarang kredo itu tampaknya dia tinggalkan. Ya kalau dulu itu puisinya lebih puisi tipografis. Jadi puisi tipografis itu apa? Puisi yang maknanya juga ditentukan oleh tipografinya. Ini maknanya ditentukan oleh tipografinya. Misalnya Anda lihat ya puisi Winkasika gitu ya. Itu kan bentuknya zigzag gitu ya. Saya nggak bawa puisinya. Bentuknya zigzag ini. Nah, ini. Ya, ini Winkasika, pokoknya gitu lah. Kasihku, pada akhirnya kaku. Ya. Itu puisi tipografis. Maknanya ditentukan oleh tipografinya. Tipografi ikut menentukan makna. Nah, itu puisi tipografis. Ada sendiri itu. Ya. Itu coba begini. Kalau puisi Winkasika, ya mudah-mudahan kalian sudah membaca semua ya. Winkasika itu tipografinya diubah, itu berubah maknanya. Ya. Coba Winkasika ditulis garisnya seperti puisi biasa, itu maknanya hilang. Ya. Maknanya hilang puisi. Ya.
Winikasika itu kan maknanya menurut kritikus, nah, itu kan maknanya itu perkawinan yang tidak bahagia, sehingga jalannya zigzag, ya. Perkawinan tidak bahagia, zigzag, jalannya zigzag. Ya. Kemudian kalau ditulis lurus, ya makna kegelisahannya hilang, ya. Lurus, ya. Minka, sika, kasihku, kaku, ya. Misalnya gitu ya. Ditulis lurus berubah, ya, maknanya. Nah, puisi tipografis yang paling ekstrim, ya, ekstrim, itu adalah puisi konkret, puisi konkret itu ya, puisi konkret. Ya, itu sudah dalam bentuk gambar, ya, itu puisi tipografis paling ekstrim, puisi konkret. Ya. Itu mungkin kalian pernah lihat puisinya Kuming ya, Kuming penyair dadaisme Amerika. Ya itu puisinya itu tulisan hanya terdiri dari tulisan apple. Tapi apple itu banyak itu sehingga membentuk seperti buah apel itu ya. Seperti buah apel, ada tangganya pun terdiri dari tulisan apple. Kemudian apple itu menyusun bulatan seperti buah apel, ya. Itu. Kemudian hanya ada satu kata yang berbeda di tengah apel itu, kata wam, kuat, ya, gitu. Itu tentu ada maknanya ya, tidak sembarangan. Katanya kata kritikus ya, maknanya adalah pesannya, ya, janganlah kalian terkecoh oleh buah yang ranum. Janganlah kalian terkecoh oleh keindahan bentuk, kecantikan, karena ternyata buah apel yang ranum itu terulat, ada ulatnya gitu. Itu ada pesannya. Itu salah satu contoh itu puisi konkret. Ya. Nah, kalau puisi konkret yang pernah ditulis oleh Janarto itu beda lagi itu puisi visual itu ya. Dia nulis puisi di tim ya, di panggung dalam bentuk apa itu permainan gitu ya. Kemudian dia mainkan. Permainan apa itu yang bentuknya ada palang-palangnya terdiri. Ya, itu ya macam-macam gitu. Terus kemudian perkembangannya sekarang Sutardi nulis puisi seperti Jembatan, Idul Fitri dan lain-lain itu dia sudah keluar dari kredonya, ya. Dengan disalahkan Sutardi, dia sudah keluar dari kredonya, kok dituntut tulis puisi seperti dulu. Dia sudah meninggalkan kredo itu. Ya, tulis puisinya ya saya kira ya sama-sama bagus. Kalau puisi yang dia tulis bagus ya bagus. Tapi ukurannya dengan puisi tipografis lagi. Ya. Kalau kita membaca puisi Sutardi yang sekarang dengan ukuran, dengan tuntutan puisi tipografis tadi ya tidak masuk. Karena kritik puisi kan harus disesuaikan dengan jenis puisinya. Nggak bisa kritik puisi itu hantam kromo ya. Puisi biasa, puisi naratif dikritik dengan pendekatan puisi tipografis ya nggak masuk. Puisi religius didekati dengan puisi sosial nggak masuk juga. Ya pendekatan tiap puisi itu menuntut pendekatan yang berbeda. Nah, inilah kesalahan kritikus. Nah, semua puisi disamakan, didekati dengan teori yang sama. Itu salahnya kritikus gitu. Gitu ya.
Sudah. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmadun udah menjelaskan ya. Memang kalau kita lihat banyak sekali puisi tipografi ya, seperti gambar pohon, gambar Ya, anak panah gitu ya, yang itu iya, mempengaruhi makna dari puisi itu sendiri ya Pak Ahmadun ya. iya. Oke, Pak Ahmadun, ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Nah, ini banyak sekali pertanyaan, tapi kita merangkum yang banyak ditanyakan adalah bagaimana sih Pak memunculkan mood dari kita, diri kita untuk membuat puisi yang kadang saat kita membuat di rumah gitu, terus mungkin ada orang tua kita yang nyuruh beli apa gitu, jadi terputus. Nggak mau. Nah, itu kan ada juga yang kok susah ya mood nulis puisi ya. Nah, itu cara memunculkan agar api dalam diri kita, api kreativitas kita berkobar, eh, menyala gimana Pak Ahmad? Iya. Saya jadi terus terang sering gagal mempertahankan mood. Saya gitu. Mengundang mood, menciptakan mood. Tentu dengan membaca puisi, ya, membaca puisi orang, ya, puisi kita sendiri yang lama-lama kita baca, itu salah satu ya. Jadi sekarang kan ada komputer ya, buka layar, ya, buka puisi, ya, puisi apa ya, kita bisa ciptakan moodnya. Kadang-kadang puisi kan gini, puisi yang bagus itu kan menginspirasi lahirnya puisi baru. Ya, soal bagus atau enggak masalah ya, itu puisi baru lahir. Jadi gini, kita melihat puisi siapa gitu di komputer ya, dipandang dirikan ya. Kadang-kadang kalau idenya itu ada kesamaan dengan pikiran kita, dengan perasaan kita terpancing ya, mood kita hidup ya untuk menulis puisi. Tapi dengan menjejak tentu ya, menulis puisi yang lain ya, tapi yang moodnya, yang proses kreatifnya itu diilhami oleh baca puisi orang ini yang menginspirasi tadi ya, itu bisa juga muncul mood. Kemudian kita kadang-kadang tanpa sengaja juga mood ada juga ya, kadang-kadang mutmainah. Misalnya kita sedang jalan-jalan ya, kadang-kadang kita merasa mood gitu ya. Ini ada puisi yang manggil-manggil dari hati gitu ya, harus ditulis. Itu kan mood ya. Rangsangan untuk menulis mood. Itu kalau ditulis ya hilang. Hilang sudah, selamat tinggal ide puisi. Itu kadang-kadang diingat-ingat lagi di rumah, udah lupa. Tadi saya ingin tulis puisi apa ya? Lupa. Saya sering gitu, lupa. Ya, kita karena itu membawa HP itu penting untuk. Tapi kan kadang-kadang kita mendapatkan mood atau ini atau apa istilahnya, atau mendapatkan sentuhan titik, istilahnya akan sentuhan titik ya, yang istilah kerennya ya. Mendapatkan sentuhan titik itu saat kita tidak siap menulis. Wah, HP ketinggalan, pulpen nggak bawa ya, atau lagi di mobil, lagi mengendarai motor ya. Itu kan ya mood itu ya sudah sentuhan titik, sudah hilang itu aja. Gitu. Ya kadang-kadang, tapi kadang-kadang gini loh, di rumah kita lagi nganggur, kemudian buka komputer, mau bikin puisi niatnya ya, atau nulis puisi ya, timbang nganggur. Mood itu nggak muncul-muncul, sentuhan titik itu nggak muncul-muncul. Baca puisi banyak, ada nyanda. Itu biasa itu ya. Apalagi kalau kita dalam keadaan amat sibuk, ya. Amat sibuk dengan rutinitas, ya namanya puisi itu kadang-kadang ya hilang. Itu apa begitu hilang data. Nah kalau saya dulu ya,
waktu belum sibuk, waktu belum banyak kerjaan, ya, jika masih kuliah gitu ya. Itu memang kayak orang gila itu ya. Setiap saat tulis puisi. Itu jadi buku saya sebal-bal sampai penuh semua itu itu antara awal tahun 80-an ya. Itu saya lagi gila-gilanya nulis puisi. Itu setiap saat kita nulis itu ya. Puisi apa saja itu ya. Gitu. Sehingga ya kadang-kadang kalau disuruh orang tua ya nggak kita dengerin. Lagi nulis ya. Itu biasa itu kalau disuruh orang tua. Karena kalau kita turutin itu ya hilang gitu. Kalau kita lagi punya ide, lagi punya sentuhan puitis, lagi kita merasakan suasana puitis yang perlu kita hadirkan itu ya. Kalau kita mengerjakan yang lainnya hilang. Gitu. Memang penyair itu unik. Kalau artikel atau apa kan bisa kita sambil lalu ya gitulah penyair. Orang gila. Oke, terima kasih Pak Ahmadun untuk keterangannya. Memang kadang memunculkan sulit. Kadang malah memang kalau kita terus hari ini harus bikin puisi malah nggak jadi. Tapi kalau kita nggak sengaja terlintas gitu malah cepet gitu Pak Ahmadun ya. Lebih merasuk ya kadang ide tersebut. Iya. Ya. Jadi memang nggak bisa apa ya di timing, dan kalau kita mungkin di timing harus nulis, kemungkinan kalau yang kita benar-benar mood yang secara tidak sengaja hasilnya juga bisa berbeda juga ya Pak Ahmadun. Iya. Iya gitu. Oke Pak Ahmadun, ini ada yang mau bertanya lagi, seorang penyair juga dari yang lahir di Kendal, ada Mas Septianaka Andrian. Iya. Nah ini pertanyaannya kita live langsung saja agar bisa bercakap-cakap atau bersua dengan Bapak langsung gitu ya. Ya, silakan. Oke. Untuk Mas Naka, Septianaka Andrian bisa menyalakan mikrofonnya. Monggo bisa menyapa sudah. Mas Ahmadun. Oke, terima kasih untuk Mana Mas Naka. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Bara. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Pripun kabari Pak? Mana juga ada di layar, Naka. Nggih. Pertanyaan kecil Pak. Jadi saya memang sejak saat itu misalnya membaca buku Pak Ahmadun yang ketika rumputan bertemu dengan Tuhan itu yang terbit 2016 dan dari negeri daun gugur itu kan. Iya. Ada beberapa ini 2 puisi sih menurut saya. Yang lain ada juga sih ini yang saya kutip itu misalnya saya sangat suka dengan ada bagian penggalan ini misalnya, aku rerumputan kekasih Tuhan, di kota-kota disingkirkan, alam memeliharaku, subur di hutan-hutan. Ya. Ada juga yang suluk komputer. Setelah hari-hariku habis dalam disket, apa yang kau dapatkan pada layar komputer? Kecuali isyarat setitik cahaya Tuhan, memanggil berjuta kata dan bilangan dari dalam sumur jiwa. Jadi bahkan religiusitas itu tidak saya temukan hanya di sembahyang rerumputan saja, ternyata di komputer ini juga saya merasa seperti Pak Ahmadun menciptakan ruang religiusitas lain yang ditemukan dalam tubuh komputer itu. Jadi situ menjadi mungkin barangkali lah ya, termasuk komputer sebagai senjata Pak Ahmadun dalam proses kreatif dan lain sebagainya. Nah, terkait pertanyaannya ada sedikit ini Pak Ahmadun, pertanyaan kecil. Kira-kira seberapa berpengaruh Kaliwungu bagi proses kreatif Pak Ahmadun sejak saat masih di Kaliwungu sampai sekarang sudah lama menetap di Jakarta? Ngoten Pak Ahmadun, terima kasih. Semoga sehat selalu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karya juga. Iya. Ya, pengaruhnya cukup besar ya.
jalan religiositas pada posisi saya. Antara lain pengaruh yang saya bawa sejak sekalimu. Sampai sekarang menulis buku religius. Juga belakangan juga mempengaruhi kelahiran puisi saya yang baru ya. Karena banyak sekali puisi saya yang belakangan belum saya publikasi yang mengangkat kembali masa kecil saya di Kalimantan. Ya, itu karena pengaruh religiositas itu ya. Misalnya ini saya bacakan puisi saya yang saya tulis tahun 2019, tapi penuh suasana Kaliwungu ya. Sore di pantai, masih kutemukan sosok itu bermain di pantai. Hari itu, Sabtu sore, 40 tahun yang lalu. Tubuhku yang kecil dengan kolor merah tua mengejar bayang matahari ke arah senja. Seperti tak ada yang berubah, ombak masih setia mengusap bibirmu yang basah. Dan para nelayan dengan perahu-perahu kecil menganyam masa depan bersama angin laut dan rinai hujan. Sesekali kakap dan cakalang berserah diri pada kail mereka. Ya, dan seterusnya ya. Ini di sini puisi 4 bait ya, yang mengangkat kenangan masa kecil di pantai Kaliwungu. Saya waktu kecil sering bermain di pantai ya. Saya suka memancing, mengail sampai sekarang ya. Jadi setelah itu ya itu kenangan di pantai Kaliwungu, pantai Ngebum itu saya tulis. Dan sekarang masih banyak yang idiom yang saya bawa dari Kaliwungu, metafor ya. Dan sekarang saya juga masih senang memancing, mancing ke laut. Biasanya dengan bapak-bapak di sini ya, 5 orang mancing ke laut dan naik perahu ke tengah ya. Itu pengaruhnya besar kali ini. Kenangan mancing, kesenangan pada puisi religius dan sebagainya itu saya bawa dari Kaliwungu. Ya saya kira gitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmadun. Memang jadi banyak sekali ya, selain juga religiositas yang memengaruhi Pak Ahmadun saat di Kaliwungu, banyak juga mungkin laut ya. Itu laut Ngebum ya, Pak? Iya. Oh iya. Sekarang masih tutup, Pak, karena COVID kalau sekarang. Karena saya juga suka di laut. Jadi memang hal-hal yang dekat dengan kita pastinya lebih mempengaruhi ya dalam proses berkreativitas. Oke, tentunya terima kasih kami haturkan dari Komunitas Pelataran Sastra Kaliwungu Pak Ahmadun Yosi Hervanda telah mengisi acara ide pada pertemuan yang pertama, dan tentunya nanti masih ada 2 sesi lagi bagi teman-teman untuk mengikuti acara ini. Oke, saya kira cukup dan kita akhiri Pak Ahmadun Yosi Hervanda. Tentunya memang saya menyimpulkan bahwasanya sebagai penulis ya, saya ulangi lagi, memang apa yang ada di sekitar kita memang sangat-sangat mempengaruhi proses kreativitas ya. Jadi yang ada di sekitar kita jangan kita abaikan, karena kadang hal-hal kecil itu yang dapat memancing proses kreativitas kita gitu ya, Pak. Iya. Oke, bagi teman-teman, saya Baru Kemana sebagai moderator atau pemandu acara pada sore hari ini juga mohon pamit. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita kabari lagi tentunya bagi teman-teman di grup untuk mengikuti pertemuannya berikutnya ya. Terima kasih untuk Pak Ahmadun. Kita tutup sekian. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Oke, untuk teman-teman bisa